Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Evi Septioningrum, Alif Nur Lailatul Fitri, Alfiatus Sa'diyah, Khairun Nisa, dan Muhammad Faruk yang akan menjelaskan right issue, stock split, stock repurchase, dan reverse split. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa, NIM 12402183014. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang right issue. Pengertian right issue. Right issue merupakan penerbitan usaha baru oleh emiten dalam rangka penambahan modal perusahaan dan menambah jumlah saham yang beredar di pasar saham. Hal ini akan meningkatkan frekuensi perdagangan saham tersebut. Right issue dilakukan oleh pemerintah untuk menambah jumlah lebar saham yang diperdagangkan. Right issue merupakan salah satu corporate action yang dapat mempengaruhi jumlah dan harga saham yang berada di pasar. Corporate action merupakan kebijakan yang diambil perusahaan dengan tujuan untuk memperbaiki atau menunjukkan performance perusahaan untuk jangka waktu panjang maupun jangka waktu pendek. Perkenalkan, nama saya Evi Septioningrum, NIM 12402183011. Di sini saya akan menjelaskan tentang stock split. Pengertian dari stock split itu sendiri adalah bentuk kegiatan perusahaan guna meningkatkan tingkat likuiditas saham dan bertujuan untuk dapat menarik investor dengan harapan harga saham akan meningkat. Stock split juga memiliki kelemahan, yaitu adanya pandangan dari investor bahwa terjadi penurunan nilai perusahaan, lebih banyak biaya transaksi, biaya penggadaan, dan penerbitan saham baru. Keuntungan dari stock split adalah dapat menarik investor lebih banyak dan dapat meningkatkan tingkat likuiditas saham. Adapun dua teori utama yang mendominasi literatur pemecahan saham, yaitu yang pertama trading range theory. Menurut Leo et al., trading range theory merupakan teori pemecahan saham bertujuan untuk mengatur kembali harga saham pada kisaran harga yang diinginkan. Yang kedua, signaling theory. Prinsip dari signaling theory adalah setiap tindakan mengandung informasi karena adanya kondisi di mana suatu pihak memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak lain yang sering disebut sebagai asimetri informasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk, NIM 015. Di sini saya akan menjelaskan poin C, yaitu stock repurchase. Di sini saya akan menjelaskan poin C, stock repurchase. Stock repurchase adalah suatu transaksi di mana sebuah perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri, sehingga akan menurunkan jumlah saham yang beredar, meningkatkan earning per share, dan seringkali menaikkan harga saham. Untuk saham yang dibeli kembali oleh sebuah perusahaan disebut saham yang dibeli kembali atau treasury stock. Jika hanya sebagian dari saham yang beredar yang dibeli kembali, maka akan terdapat lebih sedikit jumlah saham yang beredar. Pada dasarnya, pada saat membeli kembali sahamnya, biasanya perusahaan akan membelinya pada harga di atas harga pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nur Lailatul Fitri, NIM 012. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai stock repurchase dengan fokus alasan mengapa sebuah perusahaan melakukan stock repurchase.
Alasan mengapa sebuah perusahaan melakukan stock repurchase adalah yang pertama, dividend substitution hypothesis, yaitu karena pajak yang dikenakan untuk stock repurchase atau pajak capital gain lebih rendah daripada pajak yang dikenakan untuk dividen. Maka, stock repurchase menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan dividen dalam mendistribusikan cash flow kepada para pemegang saham. Yang kedua, leverage hypothesis. Pada saat perusahaan membagi kelebihan jumlah kapitalnya, dalam hal ini melakukan stock repurchase, maka nilai ekuitas perusahaan akan menurun, sehingga debit rasio perusahaan akan meningkat. Peningkatan debit rasio ini berarti pula meningkatkan leverage perusahaan. Yang ketiga, ratio hipotesis, yaitu stock repurchase dilakukan perusahaan untuk menyediakan jumlah saham sebagai keperluan program pensiun, bonus, stock option, atau bentuk stock ratio lainnya. Yang keempat, investment hipotesis. Perusahaan yang kurang memiliki kesempatan berinvestasi akan menggunakan kelebihan kas yang dimilikinya untuk membeli kembali saham perusahaannya. Yang kelima, information signaling hypothesis, yaitu kebanyakan perusahaan melakukan stock repurchase adalah untuk memberikan informasi atau sinyal positif kepada para pemegang saham mengenai kondisi perusahaan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu wealth transfer hypothesis. Stock repurchase yang dilakukan ketika saham perusahaan mengalami undervalued akan menyebabkan adanya wealth transfer dari participating stockholder. Pemegang saham yang bersedia menjual sahamnya kepada non-participating stockholder. Saya Alfiatus Sadiah NIM 12402183013 akan menjelaskan reverse split. Reverse split atau reverse stock split merupakan salah satu jenis dari aksi korporasi. Reverse stock split hanya meningkatkan nilai nominalnya, di mana nilai nominal yang berubah tersebut hanya menyebabkan penurunan jumlah lembar saham dan tidak mengubah jumlah modal. Reverse stock split merupakan keputusan penting bagi sebuah perusahaan, sehingga tidak bisa langsung dilakukan begitu saja. Reverse stock split dapat dilakukan oleh perusahaan apabila usulan untuk melakukan reverse stock split yang sudah disetujui saat RUPS atau RUPSLB. Disetujui pula oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Tujuan dilakukan reverse stock split yaitu agar jumlah saham yang beredar menjadi sedikit dan harga saham akan menjadi naik. Emiten atau perusahaan publik tertentu saja yang akan melakukan aksi korporasi reverse stock split, yaitu emiten atau perusahaan publik yang harga sahamnya sudah terlalu murah di pasar. Akibat dari ditimbulkan aksi korporasi reverse stock split adalah jumlah lembar saham setelah di reverse akan menjadi sekian sedikit. Aksi reverse stock split juga mengakibatkan harga saham per lembarnya akan lebih tinggi dari sebelumnya. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.